qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami lam ya alim qatullah hamun lakon abada fama tasam afafas lafi badas zamani ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami dawamu falam tara wa ma wa'an dubabatun abadan bijismihil asami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami bi khalfihi lama min royatun samadan wala yura asubah liminu fi ali ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa lam yanam wa ra'anu qannasa wa la yara illahu fi syamsidu fatoni ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami kafahu qad alata kauman idza jalasu indah wirada isif yada bimuqtadini ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami akhir khosai sofa pada takun amina bisyarina bimasur rakim wa mimmi'ani ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana
berkah. Orang selanjutnya serta tenahan jadi telaskan di awalan Rumintun Hadul Fatihah dina kesempatan dia kanggo Hadul Fatihah ke Ustaz Adi cicing ada disebut rok ngarawang nurut ini salah benar tapi itu bukan makmum harus iya karena dua iya surah berlazina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Salah dengan mamanda pangesanakan mahmud kanggo njelaskeun hancur anu salah cenah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jami'il ahwal wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at. Salawat min jami'il khairat fil hayati wal mawat. Allahumma ala sayyidina Muhammadin al-halal waqat wa ta'ala bil qurbat wa bil hawaij wa tunalu bil rawi wa husnul khawatim wastasqul qawam bil wajhil karim wa ala yaqdikum ma'rufna. Mari bersama-sama kita mengkaji kitab Maraqil Ubudiyah untuk hari ini dari mulai apa Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Wa sholli ba'dahuma ay rak'atainil muakkadatain arba'a rakaat, dan lakukan sholat sesudah 2 rakaat muakkadah. Arba'a rakaat, jadi sesudah ba'diyah ini terus melakukan lagi 4 rakaat. Waqra' fihima akhirul baqarah. Rakaat yang pertama ini dibaca akhir dari surat Al-Baqarah yang ada di bacaan tahlil. Dan ayat kursi
Terus awal dari surat Al-Hadid, akhir dari surat Al-Hasyr dan atau yang lainnya. Demikianlah yang ada di dalam kitab Ihya. Wa dhahiru ibaratil Ihya anna hadhil arba'ah takun bi taslimatin wahidah. Kalau secara lahiriahnya ungkapan yang ada di dalam kitab Ihya itu menunjukkan bahwa 4 rakaat ini dengan 1 salaman. Jadi tidak 2 rakaat, tapi langsung. Kama hiyal afdal inda Abi Hanifah, sebagaimana itu merupakan yang lebih utama menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Wa qila inna hadhil arba'ah tu'adda uluha idza shalla isya fi ghairil waqtil mustahab jabran bidzalika naqs. Ada lagi keterangan yang di dalamnya dikatakan bahwa 4 rakaat ini seluruhnya dilaksanakan apabila sholat isyanya bukan pada waktu yang disunahkan. Misalkan melakukan sholat isyanya agak terlalu awal. Jabran lidzalikan naqsi, sebagai penambal terhadap kekurangan tersebut. Wa amma idza shallaha fil waqtil mustahab bahwa mukhayyar bainal arba' wa rak'atain. Adapun bila seseorang itu melakukan sholat sunnah, sholat isyanya pada waktu yang disunahkan, maka orang tersebut disuruh memilih antara 4 rakaat dan 2 rakaat, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Barkawi. Fafil khabar ma yadullu ala azmi fadlihi. Di dalam hadis ada penjelasan yang menunjukkan besarnya keutamaan sholat 4 rakaat tersebut, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, afdhalus sholati ba'dal fardhah sholatul lail. Sholat yang paling utama sesudah sholat maktubah atau fardu adalah sholat sunnah malam hari. Wa ruwiya aidan anna kulla lailatin fiha sa'ah ijabah. Ada juga riwayat yang menjelaskan bahwa setiap malam di situ ada saat, ada waktu ijabah, sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Tuhfah. Wa ruwiya an Aisyah annaha su'ilat an sholati Rasulillah wa qalat ma shallal isya qat fadakhala baiti illa shalla 4 rakaat. Bahwa Siti Aisyah pernah ditanya tentang sholatnya Kanjeng Nabi, lalu beliau menjawab, beliau itu sesudah Isya itu tidak pernah melakukan sholat apapun. Ya. Maka beliau masuk ke dalam rumahku. Ya. Maksud baik di sini kamar, karena memang rumahnya Kanjeng Nabi itu kan dempet dengan
masjid. Jadi dalam bahasa Arab itu ada kata darun, ada kata baitun. Itu bisa diterjemahkan sama kadang-kadang, artinya rumah. Tetapi kalau yang namanya bait itu bisa juga diartikan kamar. Sedangkan kata dar tidak bisa. Dar itu bisa diartikan rumah. Bahkan kalau yang namanya dar itu bisa sangat luas. Maka ada ungkapan ad-darul akhirah. Nah, sebutnya dar, enggak al-baitul akhir, tapi ad-darul akhirah. Jadi apabila ruangan itu kecil sebesar kamar atau rumah kecil yang tidak disebut dar, itu bait. Maksudnya bait itu bisa rumah, bisa juga hanya seruangan gitu. Tapi kalau dar itu penggunaannya itu untuk yang luas. Dan kalau dar itu masuknya kepada isim muannas. Sedangkan kalau baitun masuknya kepada isim mudzakkar. Maka ad-darul akhiratu, tidak ad-darul akhir, ada tak marbutah ketika disifati. Nah di sini iya, tapi bisa juga kalau darul akhirah kan berarti ya alam akhirat. Maka orang kiai-kiai dulu sok mengemaknanya desa akhirat. Desa sebetulnya ya lebih luas daripada desa. Ya, hanya tidak ada ungkapannya saja di bahasa kita. Ya alam akhirat lah gitu. Alam akhirat untuk tempat tinggal gitu, lebih luas. Nah, kalau baitun itu bisa maksudnya kamar tuh, atau rumah yang kecil. Maka di sini dikatakan baiti. Kecuali beliau melakukan 4 rakaat atau 6 rakaat. Diriwayatkan hadis ini oleh Imam Abu Dawud. Wa dalla hadzal khabaru ala anna al-arba' ba'da isya fadilah. Dan juga berita ini menunjukkan, atau kabar itu hadis maksudnya. Hadis ini menunjukkan bahwa 4 rakaat sesudah isya itu adalah suatu keutamaan, fadilah. Wal mu'akkadah minha rakaatan, sedangkan sunnah mu'akkadahnya dari 4 ini adalah 2 rakaat. Kaza qalahul Barkawi wa zahir anna hadhil arba'ah minan naflil mutlak. Yang jelas, pendapat yang jelas, kaulnya lebih unggul, bahwa 4 rakaat ini adalah sunnah mutlak di malam hari. Dan Imam Syarqawi menjelaskan, wa idza shalla sunnatal isya sunnah lahu ay yusalli rak'atain qabla al-witr bi niyyati baqa'il iman. Apabila seseorang itu telah melaksanakan sholat sunnah isya, berarti ba'diyah isya, maka disunnahkan bagi orang tersebut melakukan 2 rakaat sholat. Sholat 2 rakaat sebelum witir. Niatnya apa? Baqa al-iman, syukuran ditetapkannya iman. Syukuran pasti dipasihan iman Gusti Allah teh
syukuran teh kalau masih boga duit. Hari boga iman masih diparingan iman nanti syukuran. Tuh, alhamdulillah di ATM kita masih ayah. Tapi hari iman masih ayah, alhamdulillah masih percaya, masih dipasang iman ke Gusti Allah dari syukuran. Nah ini niatnya soal ini mutlak ini berarti Robiah Al-Adawiyah itu qiyamul lailnya sebagai ungkapan syukur ya ini seperti ini karena ada keterangannya begitu. Robiah Al-Adawiyah itu kalau fajar itu sebelum fajar beliau itu sahur dengan minum air jernih saja. Terus beliau mengungkapkan terima kasih ya Allah, di malam hari ini aku diberi kekuatan sehingga bisa qiyamul lail. Maka sebagai ungkapan syukurnya aku akan melakukan puasa di siang hari ini. Puasa. Nah, terus sesudah maghrib sholat baik sunnah terus niatnya apa? Syukuran kepada Gusti Allah karena di siang harinya diberi kekuatan untuk melaksanakan puasa sunnah. Dan begitu saja itu Robiah. Kan kalau mau begitu. Nah ini kan Robiah tidak punya tanggungan, beliau sih hidupnya sendiri. Sampai wafat kan? Iya. Maka kalau beliau itu laki-laki, Robiah itu sama dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Hasan Asy'ari, Syekh Ahmad At-Tijani, Syekh Bahaduddin, itu sama derajat, cuma sayangnya dia wanita. Makonnya itu sebetulnya. Gak gemul dia tak kan? Acara itu gak gemul dia tak? Kalau di situnya sih nggak ada, karena dia berguru kepada Imam Hasan Al-Basri. Kalau nggak, jadi dia itu apa tuh? Kalau ngaji sama Imam Hasan Al-Basri. Tapi Imam Hasan Al-Basri sendiri itu kakak sama Robiah. Karena kezuhudan dan yang lainnya itu melebihi wali-wali pada saat itu. Di siang hari Robiah Al-Adawiyah berada di hutan, maka binatang-binatang semua pada menghampirinya, beraneka ragam macam binatang. Terus datanglah Imam Hasan Al-Basri, binatang itu pada lari. Maka kenapa Robiah kok bisa? Ya kata Robiah, gimana enggak lari? Anda masih makan daging. Sedangkan aku tidak pernah makan daging. Maka binatang itu ya tidak ada yang takut kepada mereka bersahabat. So, Anggarannya di mana kan? Tarik kan? sama.
kurang tahu tuh makamnya di mana ya. Itu termasuk tabi'in. Rabi'ah itu. Iya. Tabiin Karena masih murid. Ya, kalau tabi'in mungkin ya. Iya, enggak ketemu dengan sahabat, berarti ketemunya dengan tabi'in. Iya, tabi'in. Rabi'ah. dari sanagara sang Imam As-Sadili sama Dengan Imam As-Sadili. Imam As-Sadili. Bukan, Imam Hasan Asli sudah kesini. Oh, itu mah lebih dulu. Lebih dulu. Hah? Lebih dulu. Kalau Imam Hasan Asli sudah kesini. Sesudah Syekh Abdul Qadir Jailani juga sudah agak jauh. Jadi itu mah Sebelum lebih dulu masih tabi'in, jadi masih dekat antara golongan Imam Syafi'i sama itu jangannya. bila saya sejarah nak yang tiasa nak itu dekat, waktu nak hanya Allah dan untuk berkeluarga itu jadi iya begini. Ya, aslinya kan Rabi'ah itu anak yatim piatu dan orang tuanya itu orang yang sangat fakir. Dan patah hati bawa. Bukan patah hati. Rabi'ah itu pernah dijadikan hamba sahaya. Ya. Nah, ketika dia dijual belikan Rabi'ah karena hamba sahaya sih. Jadi dijual dari satu orang ke orang lain. Terus ketika dia berada pada milik seseorang, dia mendengar Imam Hasan Al-Basri lagi dakwah. Dakwahnya itu didengarkan oleh Rabi'ah. Dan mulai dari situlah Rabi'ah dapat hidayah. Jadi hidup Rabi'ah itu dari mulai kecil itu sengsara. Bayangkan hidup yatim piatu terus dijual belikan oleh orang dan yang namanya Rabi'ah itu cantik, maka pindah dari satu laki-laki ke laki-laki yang lain. Tapi bukan pelacur, karena dia hamba sahaya. Hamba sahaya itu kan Joko Yamin kan bisa di apa itu dinikmati oleh pemiliknya. Ada yang mengira Rabi'ah itu pelacur, bukan. Dia itu memang dari satu laki-laki pindah ke laki-laki yang lain karena dia itu hamba sahaya. Dijual belikannya itu kan begitu. Nah, ketika dia mengenal agama, di situ dia mulai mengenal Tuhannya. Dan Rabi'ah itu ternyata walaupun hidupnya yang penuh kesengsaraan, dia tidak pernah mengeluh. Nah, kadangnya Tidak pernah mengeluh. Padahal hidupnya sangat sengsara dari mulai kecil. Bayangkan ayahnya saja ketika Rabi'ah Al-Adawiyah itu lahir tidak mampu membeli minyak untuk menyalakan kompor apa itu lampu Rabi'ah. Dia tidak dendam sama Gusti Allah, tapi setelah mengenal agama dia malah cinta sama Allah. Itulah Rabi'ah. Maka inilah keajaiban namanya. Padahal wanita itu bagian dari dunia. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, wanita di atas laki-laki saja. Itu nama takbitan mah. Maka tidak boleh menyepelekan wanita.
bukti kekuasaan Allah. Dapat sudah tetap. Kalau Gusti Allah berkehendak siapapun jadi. Harusnya kan laki-laki yang lebih soleh. Ternyata pada saat itu yang unggul adalah dari kaum wanita, yaitu Rabi'ah al-Adawiyah. Dia punya kupon akan mensafati orang itu ribuan jatahnya Rabi'ah. Menurut para awliya seperti itu. Gak matre Rabi'ah itu. Tuh ini yang susahnya kan di situ. Nyatakan sana Robi atas sana orang tari. Ya. Ya kalau sebelumnya kan berarti Wes Al-Qarafi. Terusnya Hari besok kamu ke sana sekarang? bukan Wes Al-Qarafi. Dan orang bisa bertemu dengan Uwais hanya satu kali jatahnya. Maksudnya kan? Ya nggak bisa bertemu dua kali, nggak bisa. Karena di Duha tak makan. Enggak, memang dia itu selalu menghindar. Jadi hanya satu kali. Maka pada zaman beliau ada Ra'isul Abdal, saya lupa namanya, pimpinan wali Abdal, pengen sekali ketemu dengan Uwais Al-Qarani. Dia memohon kepada Allah bolak-balik. Ketemu akhirnya ketemu. Kata Uwais, kenapa sih kamu itu manggil-manggil aja aku? Udah kamu mau apa sih ini? Udah ketemu dengan orangnya. Terus dia minta didoakan si pimpinan wali ini, dan terus usul kepada Uwais, tolonglah setahun sekali saja. Apa kata Uwais? Kata orang kamu tuh wali, kenapa koyo masih pengen ketemu dengan manusia? Kasih si Ra'isul Abdal ini nangis, dia omong Uwais terus Uwaisnya pergi hilang. Tapi wali itu hendaknya pengen ketemunya sama Gusti Allah, jangan sampai pengen ketemu sama manusia. Oh itu pelajaran dari Uwais. Dan pelajaran lagi dari Uwais, seorang murid thariqah kalau cinta dunia harus baiat lagi. Beratnya thariqah di situ. Ada Pak Maimun juga itu cerita kepada cucunya Ahmad Mutohan Murangga. Allah sekarang thariqah itu dunia saya ini. Dunia. Sudah dulunya sekarang kata ramai sulit. Dan tidak boleh menghina, cuma itulah hanya peringatan. Kenyataannya begitu. Memang sulit kita hidup di zaman sekarang. Dunia itu sangat menggiurkan. Jadi menyembunyikan ya kan? Iya. Juga menampakkan dia. Maka kalau saya katakan para wali itu masjur, saya sudah bolak-balik ngomong itu. Ada wali itu, kalau wali itu masyhur, dia itu harus seorang alim al-alam dan soleh. Kalau enggak, ya harus masyhur. Dan wali yang masyhur ini akan ditutup-tutupi kewaliannya dengan keilmuan. Kayak Imam Syafi'i itu aulia benar-benar. Ditutupi oleh Gusti Allah yang nampak ilmunya. Kayak Nawawi, Kiai Hasyim Asy'ari, itu wali yang kelihatan, tapi yang kelihatan oleh kita keilmuan. Maka apabila ada orang dikenal dia itu seorang wali, coba lihat ilmunya bagaimana.
Kalau ilmunya belum benar, jangan percaya. Buku apa ayat 7? Dari dulunya begitu. Maka kata Imam Maliki dan Imam Syafi'i, kalau tidak ada fuqaha, Allah tidak akan mengangkat wali. Orang bisa jadi wali karena ada jasanya orang yang ngerti agama, orang ulama, karena ngerti hukum. Kebanyakan di kita itu menganggap wali itu karena orang itu bisa yang aneh-aneh. Padahal yang aneh-aneh itu adalah biasa pakai khodam. Saya pernah cerita di kitab itu ada cara membuat duit. Nanti duitnya bagaimana? Duitnya benar. Tapi gimana? Itu sebetulnya pakai khodam. Sulap enggak? Ya terserah lah sulap kalau enggak. Tapi kalau sulap kan bohong. Mau diajar ini ya. Ya. Itu nanti punya hutang. Punya, sama punya. Iya, jadi uangnya kan asli. Jadi walina. Ada di kitab-kitab hikmah. Saya tanyakan guru saya, semono itu khodam sebenarnya. Jadi kertasnya itu diganti oleh duitnya yang dapat menulis. Jadi jangan tertarik sama yang gitu. Apabila ada kiai tertarik karena itu ada di kitab, nggak ngerti dari mana duitnya. Wong itu duitnya dapat pinjam, kadang-kadang dapat duit. Namanya juga jin. Tuh. Jadi jangan tertipu oleh yang aneh-aneh. Lihatlah para sahabat Nabi itu hidupnya biasa. Wah, ada sahabat Nabi itu hidupnya gak mempan dibacok, terusnya ngilang dan itu ilmu kesaktian lain lagi. Ada ilmu kayak gitu, tapi itu bukan jadi patokan kewalian. Kewalian itu patokannya adalah iman dan takwa. Nah susah kan iman dan takwa itu karena yang tahunya Gusti Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu penjelasan Al-Quran sudah jelas loh. Banyakan kita itu enggak belajar mempelajari yang ada di Al-Quran dari cerita-cerita orang. Ala inna Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah bahwa para wali Allah itu tidak ada rasa takut, rasa khawatir, dan tidak ada rasa sedih. Nah, kalau kita itu masih takut, masih sedih, berarti orang awam. Nah siapa yang tidak tersedih? Yaitu yang para awliya Allah itu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nah itu susah. Karena nggak ngerti wali-wali itu seperti apa, jadinya itu kan di kita ini maunya dari jalan pintas. Yang suki dana lagi sama pinter tuh kira-kira wiridana naon yang nantinya ketipu kayak gitu tuh. Ini pengen kaya ya usaha tuh, pengen duit usaha, bertani, jualan, jadi PNS, terserah usaha, buruh. Lain dengan sama pinter, kita diodol-odol begitu. Ya. Para nabi itu kasar, gak ada nabi yang tidak kasar. Ada yang bertani, Nabi Adam, Kanjeng Nabi dulu kasarnya apa itu?
jualan. Nabi Sulaiman kasapnya kerajinan tangan tuh, nganyam. Nabi Sulaiman yang bisa makan tuh dari hasil nganyam. Terus apa? Nabi Dawud pandai besi. Semua nabi itu kasar. Maka santri itu harus punya kasar. Udah terbawa kasar, salah. Kok ngaji tasawuf, males ya. Harus. Sebab kalau tidak punya kasar, nantinya tomak. Punya kasar saja kita ini masih tomak, masih pengen diberi oleh orang. Ya jualan apa nggak usah gengsi. Sayyidina Ali karramallahu wajhah menantunya Kanjeng Nabi, kasarnya apa? Jual kayu bakar. Kenapa gengsi? Itu mulia. Ngarit banget. Ya. Itu berarti mempraktekkan ilmu tasawuf zaman kasar teh. Makanya wiridana luntar boga pensiunan. Ya ke pasar, wiridana ke kebon. Ada kaos pakai malu mas ada. Silau lagi udah pensiun. Kalau datang sendiri dekat. Nah, datang sendiri. Lain dari itu kawas gua tuh pensiunnya. Buka jin. Kodamnya dibayar. Alilah di samping berkat amplop jadi utang Kodamnya di BRI. itu wajib kasbul halal wajibun. Puas al-Qur'an nih pimpinannya para wali, kasarnya buburu, wes teh, ada buburu gembala kambing. Nah, hari bulan ayo ngajar wes karoni soleh undi, tenang ayat-ayat, tak tuh nama aja. Tapi kita sih malah gengsi, masih punya gengsi. Ya buru untuk menghidupi. Anu masih ada rezeki Gusti Allah. Cuma kudu kasar. Tukang sasapu banyak. Ayah penghasilan. Namun di mana dia tenang? Ya kantor mana? MBC teh bisa ngagaji tukangnya punya tak kalah. Marbot siap. Gitu, nggak apa-apa. Ya, jadi tukang sapu mesin atau tukang sapu MBC nggak apa-apa. Itu wiridan, pikiran itu sama saja. Ya silakan saja. Wiridan-wiridan yang kemarin diamalkan kalau sangkut ayat-ayat Al-Quran. Tapi kalau Anda melakukan itu, jangan merasa lebih dari tukang martabak, jangan merasa lebih dari tukang sate. Karena sesudah maghrib mereka tidak wiridan, mereka juga lagi wiridan, itu sama saja. Karena lagi kasar buat keluarganya. Itu jangan yang ada dunia, gak boleh. Mereka juga itu sama saja, cuma tinggal tergantung niat apa enggak itu sebetulnya. Kalau niatnya untuk apa itu, untuk cari nafkah buat keluarga, ini lagi wiridan. Walaupun silang sisi waktu karena kewiridan agak kasar, lagi melaksanakan perintah Gusti Allah. Mau turun
salah. Keberat Oh, keberan baik. Ya. Dibungkus. Wah haji temannya dosa. Iya. Benar. Masya Allah. Masakan. Karasa itu nya. Tangan benar. Allah memberi ampunan. Ini tekbir. Tanya mahal sangat tidak. Nah, dan itu coba kita berusaha semua. Oh, Masuk ke hati. Tidak Allah. Wa idza shalla sunnatal isya sunnalahu ayu sholli rakaatain qabla witri. Sudah ini yaqra'u fil ula ba'da Fatihah idza zulzila wa fis saniyah al-hakumut. Summa sholli al-witra ba'daha. Kemudian lakukanlah sholat witir sesudahnya. Nih, hari wongina sekarang yang carape witirnya sebelum tidur. Nah, sami bae tenang-tenang mangga. Mohon tenang-tenang. Cuma ulah sama-sama isya. Salah tempatnya teh. Summa sholli witra ba'daha. Kemudian lakukanlah sholat witir sesudah 4 rakaat itu. Apa salasan 3 rakaat bitas 5 taini au bitas 5 tin wahidah. Pelaksanaan witir yang 3 rakaat boleh dengan 2 salaman, boleh dengan 1 salaman. Silakan. Jadi salamnya di akhir saja. Wal faslu baina rakaatin wa kulli rakaatin bisalam afdalu minal wasl. Menfasal antara 1 rakaat dan setiap 2 rakaat dengan salam itu lebih utama daripada mewasolnya. Mewasolkan artinya dengan hanya 1 salaman. Jadi lebih baik itu 2 terus 1 rakaat, 2 rakaat salam terus 1 rakaat witir, atau 2 rakaat 2 rakaat terus 1 rakaat, 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat 1 rakaat. Paling banyak itu 11 ulah sampai 13 hadis nah. Saking karena menang duit apa gitu ya sampai witir lah 13. Paling banyak itu 11 kalau witir. Paling utama 3 rakaat. Malah yang sedikit. Iya. Pengen kami mau sedih. Ini perkecualian. Jadi ini keluar dari kaidah yang lebih banyak kerjaannya maka lebih banyak pahalanya. Ini ada terkecuali witir. Nah, sebelum tidur udah witir, terus Gak usah, sudah cukup witir lagi 1 kali saja witir tuh, jangan 2 kali. terus sholat yang lainnya aja gitu. Iya silakan. Sholat tahajud, nggak apa-apa. Cuma memang paling bagus witir itu dilaksanakan di akhir, paling bagus. Tapi kalau nggak bisa ya bagus. Kayak ibadah wajib itu lebih utama daripada ibadah sunnah. Ada perkecualiannya, yaitu salam. Kecuali Ibadah wajib itu kan lebih utama daripada ibadah sunnah. oh iya. Tapi ada perkecualian, yaitu salam. Salam itu mengucapkannya sunnah, menjawabnya wajib. Tetapi lebih utama yang mengucapkan salam dulu daripada yang menjawab. Menjawabkan wajib. Keluar dari kaidah.
Terus yang ditanyakan apa itu? Sholat jenazah dan mengubur mayit. Itu hadisnya memang ada larangan, tapi majelis iftah di Mesir membolehkan kalau ada darurat. Itu. Karena bisa jadi contohnya darurat itu nanti kalau menunggu besok lagi kemungkinan jenazahnya bisa berubah dan ini kan jadi masalah, bisa laut dan lain sebagainya. Tuh, jadi para ulama di Mesir mengeluarkan fatwa itu boleh. Takkan mengatakan mayat dia. Ingat, akhirnya masalah jenazah yang dikirim dari kota terus di terus air penapa harus dibuka sebab ininya harus kena tanah harus eta kumatakan Itu tergantung ininya kan, kondisinya. Kalau sampainya apa itu koma itu corona magis sekarang. iya ini sudah jelas ya, tadi kan hukumnya sama dengan yang tadi. Kondisinya bagaimana? Bapak nari lu kiriman di Jakarta ke Jencana, Jakarta kalau lu Inggris ditulis. Memang dalam keadaan darurat kok sudah dibuka itu maka kan jadikan komunitas tabrakan kena keluarganya jadi yang tersebut kemana kan lebih hukuman sorangan eta kan. Mana ayana ditaroskeun teh kitu. Kamu memang lo kata-kata Ya lihat kondisinya ya tadi. Kalau kondisinya nanti apa kayak contohnya menghadapkan kiblat saja, kalau seandainya sudah berubah nggak usah, kan sama seperti itu. Ya itu seperti itu sama saja. Nah ini masalah masjid akhirnya di Al-Quran supaya kena akhirnya diperbarui kan. Oke non akhirnya kan kiblat ada kiblat. Lain, pakai kompas. Disuruh keras itulah. Ternyata masuk kita kena geser sama dunia geser. Mungkin jangan ajakin kuburan dulu gaul sudah kan. Iya. Geser zaman baik, belum masih geser berat. Ya itu sama saja itu sih. Lihat kondisi apa daruratnya bagaimana. Sawir alangan gok karang kabar disuruh menghadapkan maksudnya wawasan dan lain wawasan. Pokoknya sebetulnya yang namanya fikih itu kan ada pertimbangan-pertimbangan. Gitu. Artinya Imam Syafi'i saja ada kaul jadid, ada kaul qadim. Itu bisa saja karena kondisinya, maka akhirnya kan al-hukmu ya dulu ma'ilatihi wujudan wa adama. Padahal itu hadisnya kan ada. Larangan itu jelas. Sholat jenazah sesudah apa dan menguburkan itu ada larangannya. Akhirnya setelah apa itu diteliti lagi, mungkin zaman sekarang kondisinya bisa lain, maka akhirnya ulama itu berfatwa di Mesir ya kalau seandainya darurat nggak ada masalah karena ada qaidah yu'alu fil ikhtiar ma la yu'alu fil ikhtiyar. Ini kaidah fikih. Bisa dilakukan dalam kondisi darurat apa-apa yang tidak bisa dilakukan dalam keadaan ikhtiar, tidak darurat. Ini kaidah. Contohnya makan bangkai itu nggak boleh, haram. Tapi dalam keadaan darurat jadi boleh.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u biha sab'i isma. Nih kalau 3 rakaat Kanjeng Nabi membacanya rakaat yang pertama adalah sab'i isma. Rakaat yang kedua Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang ketiga Al-Ikhlas dan Mu'awwidzatain. Atau ya Qul ya, terus Al-Ikhlas, terus Mu'awwidzatain. Wa idza awtara bi salas mafsulah amma qablaha kasama ausit au arba'ah qara'a bidzalika bisalasah al-akhir. Kalau seandainya sholat witirnya yang 3 rakaat ini dipisah dari yang sebelumnya, misalkan yang sebelumnya itu 8 rakaat atau 6 rakaat atau 4 rakaat, maka yang ini tadi surat-surat ini Sapi, Al-Kafirun, Ikhlas dan Mu'awwidzatain nanti taruhnya paling belakang. Itu di 3 rakaat belakang. Wa idza autara bi aksar min salas. Kalau seandainya melakukan witirnya lebih banyak daripada 3 rakaat, terus diwasel misalkan 5 atau kayak 5 gitu, maka bacanya surat Al-Mutaffifin dan Al-Insyiqaq yang pertama, terus Al-Buruj dan At-Tariq pada rakaat yang kedua. Jadi 2 surat gitu. Li alla yalzama khulu ma qabla salas min surah. Apa tujuannya? Agar rakaat-rakaat yang sebelumnya jangan sampai kosong dari membaca surat. Nah itu, jadi diisinya dengan surat tadi Mutaffifin, Insyiqaq, terus Al-Buruj dan At-Tariq. Au tatwiliha ala ma qablaha, au tatwiluha
Atau jangan sampai nantinya rakaat yang di belakang itu lebih panjang daripada yang sebelumnya. Usahakan yang sebelumnya itu nanti lebih panjang, lebih lama. Karena biasanya di sholat itu rakaat awal itu lebih lama daripada rakaat yang belakangan. Maka ketika kita sholat 4 rakaat, yang 2 rakaat kan ada bacaan surah, yang belakangnya enggak, yang 2 rakaat belakang. Tapi itu kalau jadi imam. Wa yusallu ayyakula ba'dal witri. Nah ini sesudah sholat witir sekalipun bukan di Ramadan, ini sunnah baca Subhanal Malikil Qudus. Lain di bulan puasa Pak. Biasanya di bulan puasa Pak 3 kali. Iya, dibaca. Subuh kudus surat Rabbul Alamin. Wa yarfa'u sautahu. Terus orang tersebut suaranya dikeraskan di salasa kama fi riwayat Ahmad. Jadi bacaannya itu jahar, tidak sir, karena witir ini kan sholat malam. Kemudian mengatakan Allahumma inni a'udzubika biridhoka min suhtika atau min sakhatika. Sakhato sakhita yaskhatu suhtan atau sakhaton. Masdarnya boleh suhtun, boleh sakhot. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan ridhomu dari murkamu. Wa a'udzubika bi mu'afatika min 'uqubatika, dan aku berlindung kepadamu dengan ampunan-ampunanmu dari siksaan engkau. Wa a'udzubika minka, dan aku berlindung denganmu dari engkau ya Allah. Nanti ada penjelasannya, berlindung, minta perlindungan kepada Allah, dengan Allah, dari Allah itu apa maksudnya? La uhsi sanaan alaika, aku tidak mampu menghitung pujian atas dirimu. Kama asnaita ala nafsika, sebagaimana engkau memuji atas dirimu sendiri. Oh, ini termasuk pujian yang sangat indah untuk Gusti Allah. Engkau itu zat yang maha terpuji ya Allah. Sifat-sifat terpujimu tidak mampu aku ungkapkan dengan kata-kata ya Allah, gitu maksudnya. Kayak ada di sastra, keindahannya atau kecantikannya tidak bisa diuraikan dengan kata-kata, itu sama. Karena kita walaupun memuji kayak apapun kepada Allah, tetap Allah masih lebih jauh keterpujiannya daripada apa yang kita puji. Maka ada yang memuji Allah itu alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ini saking tidak mampunya, tidak mampu memuji dengan kata-kata. Nah ini begitu. Karena kenikmatannya Gusti Allah itu sangat banyak, pokoknya aku memuji kepadamu hamdan yuwafi atau muwafiyan li ni'amah, yang mana pujiannya sama dengan kenikmatan yang kau berikan, gitu. Dan saking jenuhnya kenikmatan Gusti Allah. Namun dihitung satu-satu kan nggak sanggup.
Bahkan banyak kenikmatan Allah yang kita alami, kita sendiri itu tidak mengetahui, tidak menyadari. Qalu a'udzubika minka. Apa maksudnya? Aku berlindung darimu dengan engkau ya Allah. Kila maknahu a'udzubika min syarri ma qadaita. Aku berlindung kepadamu ya Allah, minta perlindungan kepadamu ya Allah dari keputusan yang buruk, qada yang buruk. Artinya, duh Gusti, ulah sampai ngasih keputusan kepadaku yang keputusannya tidak baik. Itu kalau bahasa. Sebabnya kan apapun yang akan terjadi pada kita itu adalah berdasarkan keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah itu berhak mengapakan kita. Tapi yang Gusti itu ulah sampai goreng-goreng itu Gusti gitu, abdi mati sanggem Gusti, itu artinya itu. Iya, jadi ulah merasa sanggup. Wakila huwa isyara ila tauhid. Ada lagi yang mengatakan bahwa ungkapan doa Kanjeng Nabi ini adalah memberikan isyarat, petunjuk kepada keesaan Allah. Wa dzalika annahu sallallahu alaihi wasallam ista'adza awalan bid-diddi minad diddi. Hal itu sebabnya Nabi beristi'adzah, meminta perlindungan kepada Allah pertama. Yang pertama itu kan di situ, Allahumma inni a'udzubika min ridhoka biridhoka min sakhatik. Jadi meminta dilindungi dengan yang berlawanan dari lawannya. Ridho itu lawannya murka. Aku minta dilindungi dengan ridhomu dari murkamu. Gitu. Terus ampunan itu lawannya adalah ukubah, siksaan. Maka di sini Nabi berdoanya meminta perlindungan kepada Allah dengan ampunan Allah dari siksaannya. Terus apa? Walamma kana ta'ala la tiddalahu. Terusnya karena Gusti Allah itu tidak ada yang menyamainya. Tidak ada yang menyamai Gusti Allah, tidak ada yang setara dengan Gusti Allah. Maka ketika kita minta perlindungannya dengan Allah, ya harusnya ya dari Allah itu. Aku berlindung dengan Allah dari Gusti Allah, karena selain Gusti Allah itu tidak setara. Jadi walaupun jahatnya apa itu iblis, tapi nggak ada apa-apanya dengan Gusti Allah. Maka Kanjeng Nabi itu terus mengatakannya, a'udzubika minka. Tuh ini lirtifa'il misli wasyarik, karena yang namanya mustahil sesuatu itu menyamai Allah, mustahil ada sesuatu yang menyekutui Gusti Allah. Ada. Jadi Gusti Allah apa? Setan itu bukan musuhnya Gusti Allah, awas tuh. Salah. Hari setan mah musuhna urang. Aduh lah kok tak Gusti Allah nate. Musuh maraneh kabeh, lain musuh kami sama hamba urang kene.
cipta Tuhan. Salah. Aku berlindung. Orang-orang bulan setan. Iya, berlindung kepada Allah dari godaan setan itu jangan punya pengertian bahwa setan itu musuhnya Gusti Allah. Bukan. Setan itu musuh kita. Maksudnya sih gini loh, musuh di sini itu lawan yang sebanding gitu maksudnya. Ya. Kalau dibandingkan dengan Gusti apa-apanya besok iblis itu ketika mau dicabut nyawanya oleh malaikat lari nangis. Cuma malaikat itu ikut begitu iblis. Tuh ini pengertiannya ke sana. Jadi walaupun ada ungkapan auzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung dengan Allah dari godaan atau dari kejahatan setan yang berkutuk, itu bukan berarti setan itu bandingannya Gusti Allah, bukan. Jangan pengertiannya begitu. Ya memang musuh tapi bukan sebanding, enggak. Sebandingnya ya dengan kita. Artinya gitu. Tapi si jahat setan lebih jahat karena Fir'aun. Ada lucu cerita iblis dengan Fir'aun. Fir'aun itu punya kamar khusus yang tidak boleh dimasuki siapapun. Pada suatu hari Fir'aun ketika memasuki kamarnya kaget karena iblis bisa masuk. Nah, Fir'aun bertanya, siapa kamu? Sak Fir'aun nate. Terus tetap iblis. Jenanya nete pangeran. Jenanya nete. 1-0. Genik ternyata sahakan. Diledek. Ku iblis dan diledek. Oh, ini ada cerita lucu. Akhirnya Fir'aunnya pengomong. Setelah dia ngomong begitu, masa Tuhan tidak tahu siapa? Makanya iblis sebenarnya begitu. Engkau menggoda manusia, sesudah manusianya kegoda, ngeledek. Kurang ajar iblis, makanya benar Gusti Allah ke innahu lakum aduwwum mubin. Orang itu ya, kebanyakan kita itu tidak sadar. Siapapun orangnya, kalau orang itu pernah merugikan orang tua kita, mesti kita memusuhinya. Dan lucunya manusia, padahal yang namanya iblis itu pernah ya merugikan, pernah menipu bapak kita dan ibu kita, Adam dan Hawa. Lucunya ngikutin. Makanya manusia itu dipikir-pikir okop itu, tapi goblok. Harusnya kan tahu kita ini gara-gara hidup di alam dunia kan gara-gara iblis. Orang tua kita digoda oleh iblis. Makanya Gusti Allah sih ngingetin kita. Dasar manusia teh bolak-balik innahu lakum aduwwum mubin, tapi jangan nurutan baik. Sok siapa orangnya pasti sakit. Kalau ketemu orang yang pernah menipu orang tuanya mesti dendam. Tapi kita lucunya tidak dendam sama iblis. Gajak babaturan. Ini sudah terus. Oke. 5 menit lagi. Jam 6. Iya, masih kemana harus angkaan.
Ngarang sakin tentang bicara Lo kenalnya ya. Enggak. Iblis kata nalin salah sih. Terus tunggu zaman lagi. Nah gantung kena salah paham. Gina. Nok Kita Gina kalau Rera. ketemu dengan orang yang Mbak itu tanya apa perbedaan puasa dengan tirakat? Apakah Nabi pernah membaca Terus tirakat pendak. dalam masa hidupnya? Pasti kan kita Boleh tuh nggak tirakat? Iya mah ulang diajak ke Baturan. malah ada aturan gitu. Sudah beberapa kali dibahas ini tuh lah. Udah beberapa kali dibahas pertanyaan. Pernah dibahas ya. Kemarin kan, ya kan, ulang ngajarnya matur, ada tegas. Ada kisah bahwa Rasul itu tidak mau menyolatkan salah satu jenazah sebelum si jenazah itu melunasi utangnya. Kebiasaan di Sedong terutama, termasuk di Pasaman mungkin. Setelah menyolatkan selesai, mau dibawa ke makan, kan ada acara. Bising si almarhum ini gaduh tanggungan mungkin, lalu ikhlaskan mangga dong KPK warisnya ahli waris. Kuma nampil dan nampil, jadi ijab minta di itu kan setelah disolatkan. Jadi harusnya minta kesaksian itu sebelum disolatkan gimana kan? Sebetulnya substansi dari hadis itu di awal-awal Islam itu Kanjeng Nabi melakukan hal seperti itu, tidak mau menyolati jenazah kalau jenazahnya itu punya hutang. Jadi substansinya adalah bahwa hutang itu harus dibayar, bukan masalah sebelum dan sesudah. Pengumuman itu enggak ada urusan sebetulnya. Karena apa? Amal ibadah kayak apapun baiknya, kalau itu masih ada sangkutan hutang, itu tergantung, nggak bisa. Nah, sedangkan ini Kanjeng Nabi mau mendoakan mayit, nanti bermasalah. Di satu sisi, kalau Nabi berdoa mesti dijabah, dan kalau doanya dijabah, berarti si mayit kan keenakan. Sementara piutang orang yang memberikan hutang ini kan nah dari agamanya iya, pihak piutang kan jadi terzolimi, enak bebas di akhirat. Ini substansinya begitu loh sebetulnya ya. Jadi bukan masalah sebelum dan sesudah, bukan. Ya silakan saja mau begitu tuh. Jadi intinya hutang itu akan dibayarin. Dan itu ketika Rasul belum mampu. Setelah Rasul mampu, ketika ada yang hutang dibayarin oleh Kanjeng Nabi sebelum sholat. Bukan pengumuman intinya, bukan. Ada pengumuman isinya ngasih tahu nih ahli warisnya, gitu. Sebabnya nanti gitu efeknya, akibatnya. Tuh, Nabi karena merasa belum mampu, nah ini gitu bos. Sebabnya nanti ini apa? Bertentangan. Satu Nabi mendoakan, mesti bebas nantinya, kan enak loh. Numadi. Sementara pihak yang mengutangkan, duit dan duit, ini gimana konsekuensinya? Intinya sebetulnya seperti itu. Itu hadis itu tuh. Membayarin hutang. Nah sekarang kalau itu dipraktekkan, ini orang
orang yang mau menyolatin gimana lihat teuing, Pak. Sanggup tidak? Tuh, Kiai pakai sok sanggup nggak? Mau bayaran? Jangan hari sanggup mah. Tuh, nantinya gitu walaupun kita sudah mendoakan, sudah menyolati, kalau punya hutang tetap ditolak oleh Gusti Allah. Intinya seperti itu. Bukan berarti haram karena Nggak ada sebetulnya hutangnya harus dibayar. Kasihan si mayit sebetulnya gitu. Nah Nabi saat itu belum sanggup, maka setelah sanggup Nabi langsung bayar, lalu nyolatin. Jadi doanya, karena doa Nabi mesti jadi si mayit ini ditolong oleh doa Nabi, orang yang mengutangi juga terbayarkan, luluslah masalah. Jadi walaupun itu sesudah sholat atau sebelum sholat itu nggak ada efek kalau hutangnya belum dibayari. Gitu. Tapi kalau sudah timbang terima kan ke keluarganya, yang sanggup nggak bayaran hutang. Ya walaupun sudah sanggup, tetap itu terkadang aku. Lamun cacan lagi bayaran. Iya. Jadi tetap kalau nggak dibayar mah mungkin baru ini misalkan. Iya, baru lulus. Harus secepat. Gusti Allah nggak mau urusan ini karena sanggup pautnya bukan dengan Gusti Allah. Nah, ini namun ternyata pihak ahli warisnya cuma kamu pemana teh. Ya makanya kan ada pengumuman. Ya kan umur mah lo deket kampung jauh. Ya ini mah urusannya ya. Ya itu tadi orang yang punya apa yang ngasih utang, tiap piutang namanya, tiap piutangnya ya. Kalau mau ikhlaskan ya lulus, kalau nggak mau ikhlaskan ya harus ngomong. Jadi sekalipun sudah ditimbang terimakan ke ahli waris, namun ahli waris nanti Iya benar, belum bisa. Jadi Namanya juga hutang. Tuh sebetulnya substansinya begitu, bukan di pengumumannya. Mau sebelum mau sudah itu tidak ada efek. Cuma permasalahannya kan sekarang kalau nunggu pembayaran, karunya nu enak nyolatkeun. Nah, yang penting sih kewajiban muslim nyolatin yang hidup tuh. Urusan pembayarannya itu dia keluarga. Kalau kasihan sama jenazah, hanya dibayaran. buat ilmu hutang kami jauh ribunya kan. Mending mau nagih teh kitu ka aku tadi mau. Tetap mau sudah disolati, kalau cuma kan kalau sudah disolati kewajiban yang hidup sudah itu urusannya enak di Allah. Yang akhir masuk kasuakan yang utama juga dibayaran. Ya gua mau saya buat mayat teh. Bawa hutang ke kamu. Tempat waktu jarang. Saya masih kabar emok kan? Kabar emok. Kadang itu sih Kak, pengumuman seperti itu juga hanya seremoni. Karena substansinya bukan ke sana, kata saya. Nabi itu substansinya bukan kepada pengumuman. Nabi itu